Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah alladzi an'amana alaina bi ni'matil iman, bi ni'matil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, alladzi khalaqal 'alam. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul arabi wal ajam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa asyrafil anam wa ala alihi wa ashabihi sallallahu wa sallam ala sunnati ila yaumil mizan. Ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Wa aidan wa man jahada fa'innahu yujahidu li nafsihi fa inna Allaha laghaniyyun hamid. Al-ayat Sadaqallahul Azim yang saya muliakan segenap jamaah yang tergabung dalam Jamiah Sa'adatul Tawabin dan senantiasa diberi hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah karena di akhir zaman ini kita seluruhnya masih diberikan kesempatan oleh Allah, masih bisa meluangkan waktu untuk mengkaji dan mengaji ilmunya Allah, dengan harapan kita seluruhnya semakin hari semakin mendekat kepada Allah melalui mujahadah dan muraqabah kita yang insya Allah belum ada dengan sedoyo akan memiliki akhlak, memiliki satu karakter yang karakter itu adalah kepribadian kita yang kita bawa sampai kita seluruhnya berpisah dengan dunia menuju kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membawa akhlak yang terindah, yakni akhlaknya ahli-ahli ibadah, akhlaknya orang-orang yang ayyakunu minal muhtadin, senantiasa mendapati hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui kajian kitab Nasoihul Ibad ini. Harapan kita semakin hari semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik secara pemakrifatan kita ataupun dekat secara syariat, ubudiyah ibadah kita dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik para jemaah, untuk malam ini kita mulai dari makalah yang keberapa ini? Makalah yang ke 14. Al-maqalatur rabi'ata asyarah. Wal maqalatur rabi'ata asyarah, utawi pengucap kang kaping 14, nasihat yang ke-14. An ba'dil hukamai, iku sake setengahé hukama.
Sinten hukama itu ai atibbail qulubi. Ai atibbail qulubi, hukama itu piro-piro doktere ati. Atibbail qulubi. Tiba lalu mufradnya niku tabib. Tabib itu dokter. Tapi kalau dijamakkan itu menjadi atibbail qulubi, piro-piro doktere ati. Wahum utawi hukama iku al auliya'u, piro-piro wali. Jadi dokter hati itu wali-walinya Allah yang bisa mendidik dan mentarbiyah hati kita. Sing iso nambani hati. Kalau dokter umum dunia boten. Kalau dokter umum itu penyakit fisik, tapi kalau penyakit hati itu bukan dokter umum. Kalau kita ke dokter rumah sakit karena menjangan ada bejo kali dokter, sakit apa? Saya ini masih belum bisa ikhlas Pak Dokter, masih riak saya ini. Gimana obatnya? Nggak bisa. Sampai ini sakitnya bukan sakit fisik, sakit rohani, sakit. Nah, dawi pun hukama ini kalau piro-piro wali nasihatnya jelas man tahawwama, man sapa wonge niku barang siapa tahawwana nyono sapa wong. Nyono niku beranggapan, berkeyakinan, nuduh, nganggep annalahu ing setuhune lahu iku kedue wong seseorang waliyan wong kang nulungi, waliyan wong kang nulungi. Jadi seseorang yang merasa, menganggap, meyakini ada seseorang yang bisa membantu, menolong, aula yang lebih parek, kang luwih parek minallahi saking Allah. Qalat mongko setitik apa makrifatuhu, makrifate man wong billahi ing Allah. Wal makna utawi artine man sapa wonge gonna nyono sapa man anna lahu ing setuhune iku kedue man nasiron penolong wong kang nulungi akroba kang luwih parek minallahi saking Allah wa aksara lan luwih akeh apane nusratan pertolongane pitulunge tulungane minhu saking Allah wa innahu mongko setuhune iman lam ya'ri billah ta'ala iku ora ngerti sapa man ing Allah ta'ala. Titik. Enten sing gak paham ini maksudnya. Bisa dibaca kok, bisa secara dohir bisa. Jadi orang yang punya anggapan semua keperluannya dalam hidup ini selalu ada penolong. Momennya kepengin mangan ya ana sego,
Apa maneh segone diwehi wong ngono. Dadi gak mikir Allah blas. Aku iso warep, iso duwe segala macam dudu Allah. Yo karena pola awak dhewe, kerja awak dhewe, reka doyone awak dhewe. Wis Allah itu nomor 18. Allah belas. Yang dianggap bisa membantu dirinya itu yang dohir-dohir, yang jelas-jelas, yang bisa dilihat. Allah gak begitu kelihatan sama sekali. Nah, orang yang demikian ini namanya tidak kenal Allah, tidak ada ma'rifatnya kepada Allah. Begitu. Otomatis manusia yang demikian ini jauh dengan Allah, jauh dengan Allah. Bahkan boleh jadi menyembahnya kepada mereka yang bisa menolong dirinya, ngabdinya, tunduknya, taatnya kepada mereka yang bisa memberikan manfaat kepada dirinya, mboten Gusti Allah. Masih belum paham ya tadi? Jadi Gusti Allah wis nomor piro ngoten lho. Sing diilingi ku sapa yang ada di depannya. Baru pas gak duwe, padahal ndungone pertama nang nggone Gusti Allah. Begitu oleh duwe temen, akhirnya wis lali karo Gusti Allah. Ngoten lho. Di Allahnya itu dinomorkan berapa begitu. Yang diutamakan itu yang langsung memberi itu. Padahal orang itu bisa memberi tergerak hatinya itu. Siapa yang menggerakkan? Ngoten. Nah, kalau sadar itu berarti jenengan punya marifat gitu. Tapi kalau nggak ada sama sekali, nggak kenal, lam ya'rifillah, berarti nggak kenal Gusti Allah. Berarti abdi hamba dunia. Dikandung maksud hukama ini, apapun yang memberikan manfaat kepada kita, maka jangan sampai melupakan Allah. Sampai ketika kita bisa beribadah pun, itu ojo ngaku krono awak dhewe. Aku iso sholat, iso sujud, iso sedekah, iso macam-macam. Bukan. Itu semuanya dari Allah. Ngoten. Nah, itu baru jenengan menomorsatukan Allah bermarifat begitu. Jadi Allah ini harus dinomorsatukan. Ojo sampai aula minallah, ada sesuatu yang lebih dekat, yang lebih hebat, yang lebih parek minallahi saking Gusti Allah. Rupane menungso. Ngoten hadirin. Di ngaji babakan makalah yang ke-14 ini agar kita ini kembali mensucikan tauhid kita. Ketika kita makan pun jangan karena nasi kita, tapi justru nasi itu tunduk, makhluk nasi itu yang oleh Allah difitrahkan, disunnahkan untuk bisa mengenyangkan perut kita. Itu kehendak Allah. Kemudian andaikan dicabut sifat nasi itu yang tidak mengenyangkan, itu terlalu bisa Allah. Dan nyata ada orang yang makan berkali-kali, ternyata bukan perutnya, pikirannya yang tidak pernah kenyang. Pikir panganan air gitu. Padahal petani wis warak. Begitu hadirin. Itu satu sisi. Padahal ini ada dua lagi, ada satunya lagi. Wa man tahawwana lan sapa wonge. Waman itu dan barang siapa. Bahasa Jawane lan sapa wonge. Tahawwana nyono sapa wong, sapa man meyakini annalahu ing setuhune lahu keduwe wong, keduwe man itu tiang gitu. Barang siapa yang menyangka, meyakini baginya itu aduan, musuh. Seseorang yang merasa dirinya punya musuh, ada sing luwe mungsuhi.
min nafsihi, daripada hawa nafsune dhewe, hawa nafsune man. Seseorang yang merasa punya musuh di luar dirinya, tidak memikirkan hawa nafsunya, qalat mongko setitik apa ma'rifatuhu, ma'rifati man binafsihi, kelawan awak dhewe man. Tegese waman dhanna anna lahu aduwan, waman lan sapa wonge dhanna nyono sapa man anna lahu ing setuhune iku keduwe man aduwan, duwe mungsuh akwa kang luwih kuat min nafsihi saking awak dhewe man, awak dhewe man al ammarati kang akeh ajak-ajake ala wallawama lan akeh mai duwe fa innahu mongko setuhune man lan ya'rif iku ora ngerti sapa man nafsahu ing awak dhewe man. Barang siapa yang merasa dirinya punya musuh, yang musuh itu lebih hebat, lebih mungsuhi, lebih membahayakan orang di luar dirinya itu daripada hawa nafsunya, maka dia tidak mengenal dirinya. Dikandung maksud apa? Musuh terbesar itu bukan orang lain. Musuh terbesar itu bukan setan. Terus siapa musuh yang terbesar? Diri kita yang akhirnya mendorong dan bisa menjungkirkan kita sampai ke neraka itu. Apa orang lain? Apa setan? Bukan. Hawa nafsu. Makanya kalau orang mikir musuh di luar kita, sementara gak tahu mikiri hawa nafsunya, oh, dia belum kenal pada dirinya. Kenapa? Karena manusia itu disifati kali Gusti Allah duweni nafsu. Ingat terus Imam Ghazali, diri manusia itu ada 3 unsur. Ada 3 unsur. 3 unsur yang tidak bisa tidak selama manusia itu hidup. Yang pertama jasad. Disebut manusia itu karena punya jasad. Kalau nggak punya jasad bukan manusia dia. Terus nopo? Genderuwo. Kalau jasade kok ono jasade ono fisike. Jadi manusia itu ada 3 unsur. Jadi ada jasad yang anggota tubuh ini. Yang kedua ada hayat. Hayat itu mental. Gak kelihatan tapi hidup ini. Nah begitu. Jadi pertama nopo jasad, gelindingan ini, kawan nopo kasar nih. Yang kedua hayat, hayat itu artinya mental, artinya sesuatu yang bisa menggerakkan dalam kehidupannya manusia. Yang ketiga ruh. Jadi ketiga-tiganya ini selalu ada pada diri manusia. Jasad jelas butuhnya. Tapi kalau hayat ini ada 3 lagi hayat itu. Jadi ada rangkaian 3 lagi hayat itu, mental itu tadi. Ada akal hayat itu, ada nafsu, ada hati. Oh, gitu. Nah, itu kan punya semua. Kita semua ini punya, akal itu punya, nafsu punya, hati punya, gitu. Nah ini seluruhnya yang menggerakkan dalam kehidupan ini hadirin. Ibarat nafsu itu, terus Imam Ghazali, pasukan, begitu. Di tentara nafsu. Akalnya itu panglimanya, begitu. Sementara raja dirajanya adalah nafsu. Nafsu, okay, nafsu tadi disebutkan sebagai apa? Tentaranya, prajuritnya.
Prajurit ini punya panglima. Siapa dia? Akal. Nah, prajurit, panglima ini punya raja. Siapa itu? Hati. Jadi hatinya itu kata Imam Ghazali. Hati. Nah, ketiga peran ini penting. Ketiga-tiganya ini penting hadirin. Kalau manusia nggak punya nafsu, ya akhirnya nggak bisa ibadah, nggak berkarya, nggak berbudaya. Nafsu itu penting ya. Makanya di sini yang kalimat al-amarah wal lawwamah. Nafsu sendiri itu dibagi berapa? 3. Itu banyak itu kalimat. Ada yang ribu banyak. Setidak-tidaknya itu ada 4. Setidak-tidaknya secara global. Yang pertama namanya amarah. Yang kedua namanya lawwamah. Lawwamah. Yang ketiga namanya mulhamah. Yang keempat mutmainnah. Apa al-amarah? Amarah itu yang Qur'annya bilang inna nafsa la'ammaratun bisu'. Amarah adalah seseorang yang berbangga-bangga ketika melakukan kejahatan. Jadi jenis nafsu amarah ini modelnya seseorang yang melakukan kejahatan tapi justru berbangga-bangga bukan penyesalan. Umpamane bujui uang gitu, uang wis kebojo bener, nah itu merasa bangga. Nggak ono lho. Wong sak Kertajaya ini iso bujui karo wong iku. Mek aku tok jos temen. Ah, ilang. Yang ini jos. Jadi bangga ketika melakukan keburukan. Lho kan ini gak ono Ramadan ning wani gak poso iki. Mek aku tok raja wae iki, itu amarah. Jadi semakin melakukan kejahatan, dirinya semakin merasa bangga. Aku. Macam amarah itu. Jadi jenisnya macam semakin melakukan kejahatan, intensitasnya tinggi, menang, bangga itu amarah. Lawwamah ini pada saat berpacu nih, beradu, berkelahi, berebut antara kebaikan dan keburukan. Awak diri bojo apa jujur ya? Ning jujur awak diri gak oleh komisi umpamane ngono. Waduh, ya apa iki? Ning bojo dosa dhewe, tapi oleh komisi. Lumayan ya apa ya? Ya apa ya enak ya jujur apa jujur ya. Jujur ya gampang ngono ae kok. Sengko jalur sepura istighfar. Penting pokoknya kan penting komisi ini gitu. Artinya pertarungan antara kebaikan dan keburukan, dan ternyata dia memilih keburukan, berarti dirinya punya tentara, punya kekuatan lawwamah. Begitu sadar, menyesal. Lawwamah ini selalu menyesal. Apa yang terjadi? Betul. Tapi kalau belum terjadi, kalau gitu masih berpacu terus, itu lawwamah. Jangan nabi menyesal juga nabi. Tapi nglakoni itu ngoten. Wis kadung kok ngasih buburen. Yang ketiga mulhamah dia berpacu juga antara kebaikan dan keburukan. Tapi ujung-ujungnya menang kebaikan. Awak dhewe iki jamaah apa enggak ya? Jamaah ketemu iku. Ya awak dhewe. Padahal kalau iku dulu nyaur aku ya apa ya? Semacam-macam. Tapi ternyata akhirnya
menang kebaikannya. Daripada kudu omah wis wis gak apa-apa wis. Tak mangan wae. Nang masjid ae menang kebaikannya. Orang yang menang kebaikannya ketika berbenturan dengan sesuatu yang buruk ini, maka dia mendapati nafsu mulhamah. Jadi mulhamah ini juga masih ada jeleknya, tapi sampai wong milih api, tapi masih bimbang, masih memikirkan keburukan masih ya. Nah, puncaknya itu adalah mutmainnah. Mutmainnah gak mikiri keburukan, blas gak mikir. Istilahnya keburukan itu contohnya gak jujur, tapi itu untung agak mikir gitu, wis gak apa-apa, wis resiko-resiko wis gak apa-apa, ini sabar ini. Gak duwe temen ya diempat, gak begitu itu. Mutmainnah itu. Jadi ilmu napa nih? Tunduk, seluruh nafsunya tunduk kepada aturannya Allah. Makanya leres dawuhipun Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Aslu luar biasa nih mutmainnah itu. Mutmainnah itu tinggi, meskipun ada ketinggian Nabi sama mardiyah segala macam itu, tapi mutmainnah luar biasa lah. Wong seluruh nafsunya itu tunduk kepada aturannya Allah. Kita sudah punya mutmainnah luar biasa gitu. Meskipun diawali dengan amarah, proses merasa bangga melakukan kesalahan, ataupun lawamah ketika pilih kebaikan, keburukan ternyata memang keburukan ini menyesal. Akhirnya pada gilirannya mulhamah, menang kebaikannya sampai puncaknya mutmainnah. Dan itulah musuh yang sebenarnya adalah musuh nafsu, hawa nafsu. Hadirin, hawa nafsu itu yang perlu diperangi, bukan dimatikan, diperangi, ditundukkan. Jangan sampai kita ini kalah dengan hawa nafsu. Kalau orang sudah mampu mengendalikan hawa nafsunya, dawuhipun Allah, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka surga tempat. Di surga akhirat, ya, surga dunia, orang yang bisa mengendalikan hawa nafsunya itu. Tapi ketika orang itu tidak mampu mengendalikan hawa nafsunya, nuruti karepe nafsune, syahwate, nanti dia akan kesulitan mengendalikan hawa nafsunya itu, berupa macam-macam problem, masalah yang itu seluruhnya berawal dari ngumbar hawa nafsu. Padahal manusia itu nafsunya macam-macam. Ada nafsu yang bersifat bahimia, nafsu binatang ternak. Ini nafsunya manusia, binatang ternak itu apa? Ya kayak kambing, kayak sapi, ini kan dipikiri makan, minum, rabi, kawin itu, wis ngono ae sampai mati. Jadi dipikiri pokoknya enak toh, duwe akeh. Nah itu bahimia itu, bahimia. Sifatnya pokoknya urip ku enak. Prinsipnya muda poya-poya, tua kaya raya, mati masuk surga. Bahimia itu, bahimia. Jadi sifatnya nafsu itu ada yang bersifat bahimia, ada yang sabuiyah, begitu. Setelah binatang ternak, ada binatang buas. Binatang buas, sabuiyah. Binatang buas itu intinya selalu kepingin menang sendiri. Semuanya orang itu kalah, yang menang dirinya sendiri tok. Semua orang salah, yang benar dirinya tok. Nah, sabuiyah deh, sabuiyah. Nah ini seluruhnya tercela, bahimia itu tercela ketika mikir no enak kok mangan minum, napa wau terus ya Pak Jo? Kawin ngono ae.
Kalau orang mikiri panganan tidak terhormat orang itu. Contohnya kayak posowan itu. Kok masjidnya diri ana wong ini rek, wong ini. Akhire munyer nang masjid-masjid sing digereki panganan. Terhina ngoten niku. Terhina. Maka ini penyeimbang dari bahiminya itu namanya sifat iffah. Iffah itu harga diri, kehormatan diri, menjaga diri. Andai kan pengen mam ya dibuat gitu loh. Lagi tunjukno bakas panganan naik, bakas lawan jenis saya, gitu. Itu sing ngono ae. Ini terhina diri. Kalau nggak percaya praktekkan. Kalau tiap hari semikirin mulai poso ngene. Ngoten sahur sing dipikiri buka iku apa. Akhirnya ngincer dok dindi, kalau perlu gratisan ngomongin ngoten. Terhina. Panganan tok ae pikirannya. Nah, itu harus ditutup dengan sifat kehormatan namanya iffah. Iffah itu penyeimbang sifat binatang. Binatang bukan buas, ternak, bahimia. Yang kedua sabuya, binatang buas. Binatang buas itu apa? Mereka doyone, tujuannya, misinya menang terus. Wasilu menang, gak mau kalah, menang tok, minta menang tok. Nah ini harus ditutup dengan sifat saja'ah. Dengan sifat apa? Saja'ah itu tengah-tengah, namanya pemberani. Sebab kalau orang tidak punya sifat nafsu sabuiyah, kalau tidak punya, ya misore jadi pemalas. Kalau nggak punya sifat binatang buas seseorang ini, salwe belas pemalas ya, malas. Tapi kalau dhuwur terus, dia menjadi nekat, ngawur maksudnya itu. Bonek, pokoknya semuanya diterkam, yang penting menang. Rusak lah, harus punya saja itu sikap pemberani tengah-tengah. Ojo sampai males, ya ojo sampai bonek gitu, nekat gitu. Yang terakhir namanya natiko, itu akal, kecerdasan. Lawan kecerdasan, menungso kudu duwe cerdas. Kan duwe jenenge bodoh. Tapi kalau kebablasan jenenge napa niku? Mendo. Iki bodoh nemen ya, mendo. Nopo men pintere? Licik, politik, begitu loh hadirin. Makanya harus ditutup dengan satu kehormatan jenenge hikmah. Jadi kalau nafsu natiko, nafsu akal cerdas ini, itu kudu ditutup hikmah. Hikmah itu pembatasan. Yo enggak nemen bodone, yo gak kebablasan dadi licik. Licik itu politik maksudnya. Ngertos lah maksudnya. Tak perlu sholat itu pakai rukuk sujud cukup. Allahu Akbar. Tapi menengai deh. Sami Allahu liman gerak gak gelem nek lambene tok ngomong ngoten niku. Kira gitu, licik itu namanya. Gak perlu sembahyang gitu loh. Licik itu. Tapi wis sholat kan di Mekah gitu licik itu. Ngoten. Terus apa alasannya gak ono finisi. Seluruh pendapatnya itu selalu beralasan ngono ae dalile iku. Iso ae bantah niku. Itu licik artine. Ngeyel maksudnya. Terus natiko itu harus disifati al-hikmah. Kalau enggak akhirnya kan duit belas bodoh. Kalau kenemenan akhirnya ngeyel, ngoten lho. Ngajar ngeyel. Dipolitiki apa yang dipolitiki, begitu hadirin. Jadi sampai seperti itu. Jadi siapa yang
merasa ada seseorang yang melebihi, bisa menolong daripada Allah, berarti dia tidak punya makrifat kepada Allah. Barang siapa yang merasa punya musuh melebihi dari dirinya sendiri, ngakune musuh wong liya ae, tapi kepada nafsunya tidak pernah curiga sama sekali, maka kata ahli hukama, para wali ini, qalat ma'rifatuhu bi nafsihi, orang itu belum tahu dirinya, sebab musuh terbesar itu bukan orang lain, tapi justru nafsunya sendiri, lebih-lebih amarah dan lawamah. Wal maqalatul khamisata asyarata, dan nasihat yang ke-15. An Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu an, saking Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Abu Bakar punya gelar As-Siddiq karena membenarkan sesuatu yang di luar akal kita, di luar akal. Contohnya Abu Bakar membenarkan peristiwa Isra dan Mi'raj. Andaikan itu bukan hanya langit ketujuh, di atasnya lagi, saya percaya Rasul kalau itu panjenengan, itu membenarkan. Jadi As-Siddiq itu orang yang benar, orang yang membenarkan peristiwa yang di luar akal kita. Bukan berarti tidak masuk akal, tapi memang itu di atas akal kita. Dawuhe Sayyidina Abu Bakar nasihate, beliau mengambil dawuhipun Allah fi qaulihi ing dalem dawuh Allah Ta'ala, dhaharul fasadu fil barri wal bahri. Gitu? Enten tak beriku dhaharul fasadu fil barri wal bahri. Kalau dilanjutkan, dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Itu surat apa dulu? Ada yang tahu Bapak Jo? Bapak Jo ini kenapa? Surat apa dulu Bapak Jo? Yo, surat Ar-Rum. Ada yang berkurang. Jadi dhaharul ini lanjutan ya hadirin. Itu kan ditulis wal bahri tok to niku. Nggih. Ada lanjutannya. Bil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Kalau diartikan dhahara pertelo, dhahara wis jelas, wis terang truwaca, apa al-fasadu kerusakan, fil barri ing dalem daratan, wal bahri lan segara, bima kelawan sebab aidin nasi tangani menungso. Jadi kerusakan di darat dan di lautan itu tidak bersumberkan dari Allah langsung, tapi melalui tangan-tangan manusia. Karenanya liyudhiqahum, Allah mengincipkan. Apa mengincipkan itu? Allah kepingin merasakan bima kasabat, terhadap apa yang telah diusahakan, ba'dal ladzi amilu, sebagian dari perbuatannya. Jadi setelah membuat kerusakan di bumi, akhirnya bumi mengalami bencana itu akhirnya menimpa manusia kepada dirinya sendiri. Untuk apa kok seperti itu Allah? La'allahum yarji'un, agar manusia kembali kepada Allah. Maksudnya kembali membuat perbaikan, boten kerusakan. Apa kok Sayyidina Abu Bakar niku kok ngambil ayat dhaharul fasadu bil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, surat apa Pak Marjo? Ar-Rum ayat keberapa? 41. Ini kan lali ini. Tapi tak apa-apa aja wong sampean buku
Imam Bukhari oke. Apa lagi? Oke. Apa Sayyidina Abu Bakar kok nyebut surat Ar-Rum ayat 41 ini apa masalahnya? Kala ngendika ai Abu Bakrin tegese sapa Abu Bakar Sayyidina Abu Bakar fi tafsiri dalik ing dalem nafsiri dalika mengkono qauluhu ta'ala dawi Allah dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Kenapa itu? Ternyata Sayyidina Abu Bakar niku menafsirkan sahabat Nabi, murid Kanjeng Nabi ini al-barru utawi daratan huwa ya daratan bar dibaratno apa al-lisanu iku lisan. Jadi beliau Sayyidina Abu Bakar mengibaratkan al-bar bil barri daratan iku lisan hadirin. Wal bakru utawi segara huwa ya bakar segara iku al qalbu ati. Iki mengandung falsafah hadirin ini bahasa tinggi nih. Jadi tafsir Sayyidina Abu Bakar menyebutkan al barru itu tegese lisan, wal bakru iku wal qalbu ati hadirin. Apakah ada hubungan antara lisan dan hati? Ada hadirin. Fa idza fasadal lisanu mongko takalane fasadarusa apa al lisanu lisani omongani bisa bikawan misuwi masalah umpamane bakat mongko nangis alai ngakase lisan apa anu kudu awake. Maksudnya seseorang yang tidak bisa menjaga lisannya maka ujung-ujungnya yang menerima akibatnya adalah sekujur dirinya awake. Ai al askhosu min bani adama menungso saking kedak turune bani Adam. Ya orang kalau nggak bisa menjaga lisan maka bukan lisannya tok yang cacat itu, tapi sekujur awake. Sopo sih omongan ini muelek-elek itu lisane, tapi awake akhirnya melok elek. Begitu hadirin lisan. Wa idza fasadal qalbu tatkala rusak apa hati. Nah, ini lebih dalam lagi. Biriyai kelawan riya pamer masalah umpamane bakat mongko nangis alaihi ngatasé ati sapa al malaikatu malaikat lho nangisi atine awak dhewe sing gak iso ikhlas krana rusak atine sebab pamer. Iki terus gak maksudnya ngene. Jadi rusak lisan itu bisa nyetrum nang ati. Ngoten. Nah, ketika hati ini rusak, ini dampaknya lebih parah. Bukan dirinya tok, sampai malaikat pun ikut menangis. Kila dan dawakan al-hikmatu tali hikmai fi annal lisan ing dalam setuhune lisan iku wahidun siji. Wahidun iku siji tanbihun iku ngimutaken apa lisan lil abdi marang kawula fi annahu ing dalem sedune kawula layang bagi ora seyogja iku ora seyogja enggak patut ayyatakallama apa yen to guneman sapa abdun illa fi ma yuhibbuhu wa fi khairin angin ing dalem barang kan nggatekake yuhibmu iku yang bermanfaat.
wa fi khairin lan ing dalem kebaikan. Wonten hadirin. Jadi lisan itu harapannya karena masih jitok. Lisan itu mulut nih loh hadirin. Mulut itu satu. Maksudnya satu, ya punya tujuan satu. Apa itu? Kalau ngomong sama ngomong, itu butuh sing api, tapi khairin ing dalem kebaikan. Wakila li'anna lisan lan didhawuhaken li'anna lisan krana setuhune lisan adzakira kang dzikir bikulli lughatin kelawan saben-saben bahasa kana iku ana apa dikruhu dikiri lisan lil madkur krana perkara kang den dikiri al wahid kang siji. Jadi lisane siji ya kudune punya misi satu. Apa itu? Kebaikan. Contohnya kayak zikir eling-eling nanggone zat sing siji wa huwallahu ta'ala, itu al-madhkur wahid itu ya Allah ta'ala. Wa kadzalikal qalbu lan iku kaya mengkono lisan utawi ati. Ngoten ati yo dijak zikir. Tujuannya siji, eling nanggone Gusti Allah. Aja eling duwe ae, ngoten. Elinge kudu siji nang Allah. Aja sampe kalah hadirin. Ngoten. Tujuane karena lisan ati ku siji tok. Dikilafi nahwil ini kelawan nulayani umpamane meripat. Meripat ku loro. Kalau tutuk napa mulut itu satu. Kalau meripat loro berarti napa niku? Butuhe napa niku? Ya, hajate kepentingane luwih akeh meripat. Wal udhuni lan kuping nulayani meripat, kuping nulayani lisan lan ati nek siji, mulut ya siji, tapi kalau meripat loro. Wal udhuni kuping ya loro. Fa innahu mongko setune meripat kuping ya ta'adda itu berbilang-bilang. Maksudnya itu berpasang-pasangan. Kila didhawuhaken li'annal hajata krana setune butuh hajat ila sam'i marang ngrungokaken wal basari lan ningali iku aksaru luwih akeh minal hajati tinimbang butuh ilal kalami marang guneman. Mungkin apa mboten maksud niki? Jadi omongan dengan mendengarkan iku sing bener iku luwih apik mendengarkan. Berapa banyak orang yang bisa ngomong, tapi berapa banyak orang yang tidak bisa mendengarkan. Wah, lu nasihati Masya Allah. Teko napa lho, petitir rambut sampai nang entek kalau nasihati. Tapi begitu dheweke gilirane dinasehati kok ngrungokno yo angel. Ngrungokno itu jauh lebih penting hadirin. Wal basari lan ningali karena ngrungokno kuping loro. Wal basari meripat loro. Lebih-lebih asal ini pertama kali, makanya Allahul ladzi ja'ala lakumus sam'a. Allah itu menjadikan makhluk yang namanya manusia pertama kali yang berfungsi itu as-sam'a, pendengarannya. Karenanya begitu anak yang lahir itu bukan kalau srengenge, bukan. Tapi apa yang dilakukan? Allahu Akbar, Allah diadani. Karena yang berfungsi pertama kali itu as-sam'a.
Dudu bisa ngomong, ya mau iki bapak ya, enggak ana gitu. Mulutnya suwe berfungsi itu suwe. Yang pertama kali berfungsi itu pendengaran. Tapi begitu wis gede, dengarkan itu lho angel. Sing seneng ikine Foto-foto. nggih ngomong ae kok nenteki. Padahal mulutnya nek siji. Terus tujuannya kita ini hendaknya lebih banyak mendengarkan daripada ngomong. Ini angel lho hadirin. Angel lho. Angel. Wal basari lan ningali memperhatikan tanda-tanda kebesaran dan keagungan ayat-ayat Allah. Angel iki. Aksaru iku luwih akeh minal hajati ilal kalami daripada butuhe ngomong. Mestine falsafah ngoten lho hadirin. Jadi falsafah mulut satu, ati ku siji. Krono ati ku siji, gawin siji tok, zikir nanggone Gusti Allah. Satu, ngono satu. Kalau kuping berarti luwih sama siji. Berarti pergunakan lebih banyak. Untuk apa? Mendengarkan. Dan meripat juga gitu. Untuk lihat apa? Keagungannya Allah. Makanya ini kalau akhirnya eling-elingan dua akhirnya eling-eling nafsu. Akhirnya dia ada menungso lanang, ada wedok. Beda hadirin. Al-masjidu jadidun, al-masjidu kabirun. Masjid itu besar, masjid itu jadidun baru. Al-masjidu, masjid itu masjid satu. Tapi kalau al-masajid itu tidak boleh jadidun, meskipun modelnya itu kalimatnya mudzakkar. Jadi bisa membayarnya dulu ya. Jenengan tidak ngerti mudzakkar ya. Mudzakkar itu kalimat laki-laki, kalimat yang bebas dari tak marbuto. Contohnya kayak ngeten. Kalau tak marbuto itu contohnya muslimatun. Nah gitu. Kalau tune lho, itu tak marbuto. Tak muslimatun. Moning madrasatun. Madrasatun iku ana tak marbutoi. Artinya tak marbutoi ini menunjukkan kalimat itu muannas. Muannas itu artinya perempuan. Jangan dilihat endi kemaluan nih. Jangan, ini kalimat. Kalimat. Kulo eling ngendi ya. Nah, ketika Alkitab al-masjidu itu kan isi mufrad. Isi mufrad. Ketika dijamakkan isim mufrad yang mudzakkar, al-masjidu menjadi al-masajid, al-kitabu menjadi al-kutubu. Al-kutubu itu beberapa kitab. Meskipun kalimatnya itu mudzakkar, maka sifatnya itu harus muannas. Begitu. Ngerti enggak maksudnya ini? Jadi muannas itu tandanya akeh. Wedok itu tandane kudu makna banyak. Berarti dikandung maksud ana wong wedok dadak kepengin akeh, dudu wedok iku. Ngoten lho. Jadi wong wedok selalu punya sifat dasar atine kepengin akeh. Antara duwe titik karo akeh, seneng pundi wong wedok? Akeh. Ngoten. Opo ae kepengin akeh? Manas itu. Manas wedok. Meskipun kalimat itu mudzakkar, tapi ketika jamak maka sifatnya harus manas. Jamak itu artinya akeh. Jadi opo ae kalau berbentuk akeh, itu sifatnya mesti wedok. Ngoten. Nah wong lanang enggak duwe sifat ngoten, beda. Kalau lanang ya lanang. Tapi ketika jamak berubah menjadi wedok. Wedok itu selalu banyak. Alkitab itu satu kitab. Kalau banyak kitab, al-kutub sama-sama nggak ada kanya marbutonya. Tapi ketika kitab itu baru memenyang al-kutubu jadidatun,
nggak boleh jadidun, nggak boleh, harus dijadikan muannas. Kenapa? Ini jamak. Makanya wong wedok itu selalu jaluke akeh. Iki ciri khas. Kok ana wong wedok kan jalu akeh itu wedok itu. Perlu dicurigai ngoten. Digeleki kelamine bener ta? Bosan niki wedok begitu. Karena sifatnya wedok jalu akeh. Makanya kalau istri-istri kita kebetulan jaluke akeh, oh iya, sampean bener apa? Oh, manten lho. Jadi wedok jaluk akeh. Ngoten hadirin. Terus antara kebutuhane kuping karo kebutuhane mulut iku mestinya lebih banyak butuhe kuping, mboten butuhe mulut. Tapi kenyataannya banyak orang itu yang menggunakan mulut, sulit untuk menggunakan telinga. Artinya ogah mendengarkan, tapi senenge didengarkan. Apa-apa ngono, wa inna masubyal qalbu lan angin mestine diserupaken apa al qalbu ati bil bahri kelawan segara lisidati ungkihi krana bangete jerone ati wati saiki lan jembare ati. Jadi ati kudu sing jero, kudu sing luas, aja cetek-cetek ati iku. Kalau hati yang luas andaikan disalahi wong ya bisa nyepu. Cetek-cetek kalau urusan hatiku ngoten. Jadi Sayyidina Abu Bakar menggunakan doharul fasadu fil bari wal bahr itu kandung maksud bahwa daratan itu adalah lisan itu siji, tutuk mulut itu satu, bahri itu diibaratkan hati ya siji. Ojo digayake akeh hatiku kanggo ngiling nang gone Gusti Allah, aja dibeki donya atine. Sebab ketika dibeki do atine iki donya, begitu donyane ilang, maka apa yang terjadi? Sumpah. Begitu artinya. Jadi isian sing gak iso ilang ae rupane zikir nang gone Gusti Allah. Karepe ngene, karepe niku. Jadi ati ku isian karo sing gak iso ilang. Contohnya Allah, aja diisi duit, sebab duit iso ilang. Kalau sampean duwe ilang, kok getun. Akhirnya atine gak ana Allah duwe. Kebarus ngono salat ya duwe. Begitu lho hadirin. Ketika duit ini hilang, maka hilanglah seluruh harapan kehidupannya. Makanya kalau duit dekek sak, dekek dompet, dekek lemari, ojo didekek ati. Kalau didekek ati, begitu wis cinta lho ini. Oh jangan kemana-mana uang, akhirnya dheweke loro ayo gak gelem ngono lho akhirnya maksudnya itu. Aja dekek ati, dekek dompet ae, dekek tas, dekek tangan, ki iso gampang memberi, ngono maksudnya itu. Pun hadirin niku dua makalah sampun. Jadi intinya seperti itu, diharapkan pendengaran, penglihatan itu jauh lebih banyak fungsinya daripada hanya sekedar lisan. Ojo pinter ngomong tapi sulit untuk menjadi pendengar yang baik. Kira-kira paham nggak ini? Jadilah orang yang bisa mendengarkan. Sebab akeh wong ku bisa ngomong, tapi begitu mendengarkan orang lain malesan. Yang ngono ngeyel, muncul lagi bantahan itu. Oh gak iso, gak iso. Yang penting kan Allah Maha Tahu loh, begitu akhirnya. Jadi omong aja. Lebih banyak menggunakan pendengaran dan penglihatan daripada satu-satu tok mulut, hati, siji-siji tok. Kalau gunakan yang satu-satu, lisan gunakan satu tok, ngomong gak apian, anti gawian eling nang gone sing siji tok. Allah gitu. Ojo digawe macem-macem.
Dilebokno ati kabeh urusan dunia. Begitu dunianya hilang, ketun, menyesal akhirnya. Nah, itu tujuannya itu gitu akhirnya. Kawiyen zikir nanggone sing gak iso hilang, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadilah orang yang pandai untuk mendengarkan, melihat ya kehidupan di alam dunia ini, kemudian kita bisa mengambil pelajaran. Jadi wal basori itu orang yang melihat, kemudian kalau baik dijadikan contoh, kalau tidak baik itu sebagai pelajaran. Jadi orang yang beruntung itu orang yang bisa mengambil pelajaran dari setiap kejadian. Awak dhewe pernah ambruk rek, iki sebabnya apa ya ngene. Nah itu jadi pelajaran. Ojo sampai jatuh yang keberapa kali, itu jenenge wong oon. Ojo sampai jatuh yang berkali-kali. Disi wis ngono, saiki maneh ngono. Dibaleni maneh, Bang. Nah, niku nemen budi. Jadi wong itu maksud iki. Jadi ketika kita pandai mendengar, pandai melihat, artinya mengambil pelajaran dari setiap kejadian yang ada pada diri kita, jadikan pelajaran. Ojo sampai terulang. Kok cara wong kejebol sumur, ojo sampai berkali-kali. Padahal ono as-sam'a wal basar, ono penglihatan. Yus diomongi yoan. Kok ngono sampeyan hati-hati lho, iku jeblongi lho iku. Apa-apa. Kejeblong temen akhire. Cukup iku. Diomongi. Dengan demikian mengambil pelajaran itu dikandung maksud berteman pun harus berteman kepada orang-orang yang mendukung kepada hati kita. Kalau sekiranya kita tidak bisa menjadi pendengar yang baik, tapi wal basar mengambil pelajaran. Pelajaran apa? Jadilah orang-orang yang pandai mencari teman. Teman yang bagaimana? Yang sejalan dengan pikiran kita. Sebab teman itu bisa mempengaruhi kita. Begitu. Bahasa kasarnya, kalau kita itu ketemu karo wong sing dodolan minyak wangi, meskipun enggak ikut menikmati untune batine dodolan minyak wangi, enggak kita akan ketularan ambune. Ngoten hadirin. Jadi mengambil pelajaran itu. Inti malam ini pelajaran kita lebih banyak mendengar, lebih banyak mengambil pelajaran, wal basar melihat. Kalau yang baik kita ikuti, yang tidak baik kita buang. Itulah pelajaran untuk memperbanyak mendengar daripada memperbanyak omongan. Kenapa demikian? Karena mulut cuma satu, pendengaran telinga ada dua, wal basori meripat juga ada sepasang, ya tadu berbilang ada dua. Begitu. Barangkali hadirin ada pertanyaan? Pertanyaan yang boleh hadirin. Pak Marjo. Jadi ini cocok dengan Quran hadirin. Jadi wallahu apa itu khalaqa wa ja'ala lakumus sam'a wa walladzi ja'ala lakumus sam'a wal basara wal fu'ada. Fu'ada itu pemahaman. Allah yang pertama kali menjadikan pendengaran, kemudian wal basar. Wal basar itu penglihatan, wal fu'ada dan pemahaman itu urut.
Jadi ketika bayi lahir, yang pertama kali berfungsi itu bukan mulutnya, bukan mulutnya, gak mungkin lah. Paling bisa nangis tok, gak mungkin. Oh mama, andai kan ngono ya mama yang pelaju loh. Gitu, gak mungkin lah. Sudah lama sampai di sini mah, lahir langsung gak nangis, gak apa ngomong-ngomong, melayu, sak dokter-dokter gak melayu. Ya nggak bisa. Jadi mulutnya tidak akan berfungsi. Yang berfungsi itu pendengaran. Makanya sampai ada sunnah diadani, dikomati. Itu karena yang berfungsi itu pendengaran. Baru beberapa bulan penglihatan, beberapa bulan atau tahun baru berfungsi pemahaman. Akhirnya pemahaman itu disimpulkan iso ngomong. Malah kalau gak iso ngomong ya pikir wong tuane ngomong. Akhirnya diikuti dengan pertumbuhan-pertumbuhan yang lain, kayak muncul apa itu? Apa akhirnya? Ya anak nih loh harus gede, muncul brengose, muncul rambutnya, ya gak mungkin brengose itu langsung moro-moro lahir terus muncul brengose. Kalau muncul gitu, ibu wedi loh, atau untune loh, begitu akhirnya, itu sejalan dengan pertumbuhan dan perkembangan. Tapi yang pertama kali yang berfungsi itu wasam'a, pendengaran, itu Quran. Maka ini benar-benar Quran akhirnya. Dan itu cocok oleh dokter, gitu. Jadi 1500 atau 400 tahun yang lalu Al-Quran bilang yang pertama kali berfungsi itu dalam organ tubuh itu pendengaran. Dan Quran yang seperti itu. Dan hari ini kita membahas itu hadirin. Jadi gunakan fungsikan pendengaran itu jauh lebih banyak daripada memfungsikan yang namanya mulut. Mulut itu fungsinya cuma satu, untuk ngomong. Ngomong apa? Kebaikan atau kebenaran, ada manfaat. Lainnya nggak ada. Lainnya nggak ada. Begitu juga hati, untuk mengingat yang maha satu, karena hati cuma satu. Gayen eling sing maha satu. Ojo mikir bilangannya akeh. Kita miliatan ya, ngeluh nanti kalau hilang semua. Begitulah diri maksudnya. Sementara pendengaran ini banyak fungsinya, gunakan untuk mendengar yang baik, yang tidak baik pun itu jadikan pelajaran untuk tidak terjebak keberapa kali, tidak kesandung dan kecebur yang keberapa kali. Karenanya sesuatu yang tidak baik jadikan pelajaran. Orang yang beruntung, orang yang mulia adalah orang yang bisa mengambil pelajaran dari setiap kejadian. Siling-ilingan. Orang yang mulia itu, orang yang takwa itu adalah orang yang bisa atau pinter mengambil pelajaran dari setiap kejadian. Sehingga hidupnya tidak pernah kehilangan orientasi dan referensi hidup. Tujuannya urip itu ngerti untuk ibadah, referensi hidup mencari suri teladan. Contoh, sholat kayak gak oleh dikarang diri, butuh ana contone. Jenengan nyontoh gurune sampai kepada gurune Kanjeng Nabi. Jadi pusatnya guru itu Kanjeng Nabi. Nabi ono dhuwure maneh malaikat Jibril ngene gitu sing ngajari. Malaikat Jibril ono dhuwure maneh. Allah itu yang ngajari itu ngoten bersanad sampai sanadmu mana? Allah. Begitu. Sanate nang Gusti Allah. Barangkali ngoten hadirin kita bisa kula sampaikan terima kasih atas segala perhatian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mudah-mudahan kita seluruhnya diberikan kemudahan di dalam segala urusan ibadah, urusan muamalah, urusan dunia dan urusan akhirat kita. Seluruhnya dimudahkan oleh Allah dalam ketaatan dan ibadah sehingga kita senantiasa hidup mendapat hidayah dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Berarti kemudahan dijauhkan dari segala kesulitan, sehat walafiat untuk menyongsong hari esok yang lebih baik, selalu dalam ibadah dan ketaatan datang Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung